Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, ketemu lagi dengan saya Ustadz Muhammad Arif MPD. Kebetulan saya mengampu pelajaran Al-Islam untuk kelas 7. Selamat datang, selamat bergabung di SMP Muhammadiyah 5 Tulangan. Semoga kalian betah kerasan di kelas 7 sehingga bisa belajar, mendapatkan ilmu yang banyak sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha. Baiklah anak-anakku, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ustadz Muhammad Arif. Saya dari Kepatihan. Yang sudah kenal dengan saya, diam aja. Yang belum kenal, silakan kenalan dengan saya. Di situ ada nomor WA saya 085 746 351 479. Jadi kalau ada tugas apapun setelah pembelajaran, silakan kirim ke WA saya, ya. Jadi mohon maaf, kali ini kita belajar melalui jarak jauh, ya. Kamu bisa lihat saya, tapi saya nggak belajar lihat kamu. Tapi santai aja, ya. Tetap semangat, belajar dari rumah, tetapi insya Allah hasilnya sama ketika belajar di sekolah. Jadi kalian boleh sambil minum, boleh ya, sambil minum, sambil apa saja boleh. Yang penting harus tetap konsentrasi dan fokus. Oke. Sebelumnya, hari ini kita akan belajar Al-Islam. Untuk memulai itu, mari kita sama-sama buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berdoa, semoga apa yang akan kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, sehingga mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Rasul dan Nabiku. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang ada di rumah ataupun dimanapun kamu berada, ya, boleh di masjid, boleh di yang tidak punya wifi, silakan lari ke kemana saja. Yang penting ada wifi-nya, bisa langsung berhubungan dengan saya, ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah zat yang kita sembah sebagai seorang muslim dan mukmin. Harusnya semua manusia itu menyembahnya kepada Allah. Karena tidak ada zat yang pantas disembah kecuali Allah. Allah lah yang maha kuasa. Allah Rabbul Alamin. Allah lah yang menciptakan manusia. Allah lah yang menciptakan alam semesta. Karena Allah lah yang mencukupi semua kebutuhan kita. Maka tidak ada zat yang pantas kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita belajar apa sih pengertian iman kepada Allah itu. Kita mengerti dulu apa itu pengertian iman. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Secara bahasa, iman dari kata amana yu'minu imanun, artinya percaya atau membenarkan. Kalau pengertian di sini, iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati. Secara hati menyatakan yakin benar bahwa Allah lah satu-satunya zat yang harus kita sembah. Kemudian diucapkan dengan lisan melalui dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi
Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Apa yang kita dengar di dunia ini, ya, Tuhan Yesus kah? Tuhan siapa? Siwa, Buddha, siapa lagi? Itu semua bukan Tuhan. Itu adalah ciptaan dan makhluk Allah. Zat yang pantas kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin betul dalam hati kita. Nah, sekarang mungkin ada Tuhan-Tuhan lain. Apa itu? Ada orang yang menuhankan uang. Segalanya uang. Ada yang menuhankan HP. Setiap hari HP terus. Sampai lupa beribadah kepada Allah. Nah, itu namanya juga menuhankan selain Allah. Maka kita harus yakin betul bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam hati kita diucapkan dengan lisan, mengucapkan dua kalimat syahadah. Maka syaratnya menjadi orang Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadah dengan yakin dan keteguhan hati. Kemudian mengamalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Artinya apa? Tunduk dan patuh kepada semua perintah Allah. Kalau tidak dari Allah, maka tidak ada kewajiban kita untuk taat. Tapi kalau itu dari Allah, wajib kita untuk mentaatinya. Kita amalkan dalam perbuatan kita. Nah, itu pengertian iman secara umum ya. Dan iman kepada Allah. Kemudian pengertian iman kepada Allah yang sesungguhnya meyakini dengan akal akan wujud dan kebenaran Allah sebagai pencipta, al-khaliq, sebagai pemelihara, al-murabbi, dan Allah adalah Tuhan seluruh makhluk ciptaannya, Rabbul Alamin. Nah, jadi yakin betul bahwa Allah lah secara akal dan hati, tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa Allah adalah benar adanya sebagai pencipta seluruh manusia, pencipta alam semesta, dan Dia yang memelihara. Dalam pengertian lain, iman adalah meyakini sesungguhnya bahwa Allah adalah satu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah juga tidak beristri. Ya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah hafal ya? Surat Al-Ikhlas. Itu adalah surat tentang ketauhidan Allah. Bahwa Allah itu satu, tidak ada yang lain. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak beristri. Tidak ada zat yang menyamai Allah. Itu harus yakin betul dalam hati kita. Nah, itu namanya pengertian iman kepada Allah. Yang perlu kita pelajari pada hari ini, di samping pengertian iman, kita juga harus beriman, percaya kepada sifat-sifat Allah. Ya, pengertian iman kepada sifat-sifat Allah, sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai kesempurnaan baginya. Jadi Allah itu bersifat sempurna. Maka Allah mempunyai sifat-sifat yang sangat sempurna. Nah, yang harus kita imani juga. Baik secara akal ataupun secara dalil yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran. Kita mengenal Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Rahman dan Rahim. Itulah salah satu sifat Allah yang ada dalam Al-Quran. Secara akal, manusia diberikan oleh Allah rezeki yang semuanya sama. Ya, tidak ada yang tidak diberi rezeki oleh Allah. Walaupun secara jumlahnya berbeda. Orang kafir, orang beriman, semua diberi rezeki oleh Allah. Itu secara akal. Bukti bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Salah satu sifat. Dan harus kita yakini betul bahwa Allah punya sifat-sifat yang maha sempurna. Jadi anak-anak harus juga di samping yakin beriman kepada Allah sebagai wujud, sebagai zat yang harus kita imani, maka Allah juga punya sifat-sifat yang lain yang sempurna, yaitu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ada 20 yang kita sebutkan di sini, ya. Anak-anak mungkin sudah hafal ya. Wujud kita baqo mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi wataniya kudrat iradat ilmu hayat. Nah, itu kamu dengar kalau pujian ya setelah habis azan, dipujikan oleh orang-orang di masjid. Sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an
basiron mutakaliman. Nah, itu salah satu 20 sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu wujud, ada. Kapan adanya Allah? Tidak ada pendahuluan, tidak ada akhiran. Pokoknya ada. Kapan adanya? Tidak ada pendahuluan. Nah, makanya diteruskan dengan sifat kidam dahulu. Dahulu kapan? Tidak berwaktu. Nah, nanti kita akan jelaskan lagi. Yang penting kamu kenal dulu 20 sifat wajib yang dimiliki oleh Allah. Harus dihafalkan ya. Nah, nanti kalau ketemu di kelas, kita bisa tatap muka, nanti saya akan tagih satu-satu. Harus hafal, boleh dengan lagu atau dengan tidak memakai lagu. Nah, saya kira itu dulu ya untuk pembahasan kita pada hari ini. Di antaranya adalah iman kepada Allah dan beriman kepada sifat-sifat Allah. Ini ada kuis ya. Ini ada kuis. Bisa kalian foto ya, difoto terus kamu screenshot, terus kamu cari mana yang merupakan sifat-sifat Allah di dalam barisan huruf-huruf ini. Ya, kamu screenshot terus kamu kasih garis, kamu kirimkan lewat WA ke nomor saya. Mudah kan? Nah, tugasnya sangat mudah. Insya Allah tidak memberatkan anak-anak sekalian. Selanjutnya, mungkin nanti bisa disambung ya dengan pelajaran kemuhammadiaan, ya, karena ini tergabung dalam satu rumpun ya, al-Islam, kemuhammadiaan, ada baca tulis Al-Quran, ya. Jadi untuk kemuhammadiaan kita hanya memberikan tugas saja, ya. Silakan browsing anak-anak. Apa yang harus di browsing? Sejarah berdirinya Muhammadiyah. Nah, biar tahu kalian sekolah di Muhammadiyah, maka harus tahu loh. Muhammadiyah itu seperti apa? Nah, silakan browsing sejarah berdirinya Muhammadiyah. Tugas bisa dikumpulkan via WA, difoto, kemudian harus ditulis, boleh. Nah, insya Allah nanti saya akan nilai. Itu saja yang dapat Ustadz ajarkan pada hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak diberikan kesehatan, orang tua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, sehingga anak-anak bisa fokus untuk mencari ilmu. Baiklah, itu saja. Sampai ketemu di lain waktu. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Sudah hafal ya? Ya, coba ditirukan. Ya. Nah, bisa. Nah, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.